Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, perkenankan kurang lebih 10 menit ke depan kami akan menyampaikan khutbah Jumat berjudul Menyayangi Bumi Seperti Halnya Ibu Sendiri. Tema khutbah kali ini terilhami tadi pagi kami membaca satu buku yang sangat baik karya guru kami Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, yang berjudul Al-Bi'ah wal Hifazu 'alaiha min manzur al-Islami, yang berbicara tentang bagaimana pandangan Islam dalam menjaga lingkungan kita ini. Dalam kitab tersebut, Syekh Ali Jum'ah menyebutkan bahwasanya ketergantungan kita kepada bumi ini seperti halnya ketergantungan kita kepada ibu kita. Mengapa demikian? Karena kita tercipta dari tanah dan kita makan makanan, buah-buahan dan apapun itu juga dari tanah, dan nantinya kita juga akan dikebumikan di tanah. Sehingga ma'asyiral muslimin, bumi yang menjadi pijakan kita, kita semua lahir di bumi, besar di bumi, tua di bumi, dan nantinya selamanya akan kita tidur dan dikebumikan, disemayamkan di bumi ini. Maka kita harus menyayangi bumi ini seperti halnya kita menyayangi ibu kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua bagaimana potret beliau sangat mencintai negerinya Makkah Al-Mukarramah, dan juga setelah beliau pindah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau juga mencintai Madinah Al-Munawwarah. Ini terbukti bahwa beliau selalu berpesan kepada pasukan-pasukan perang saat itu, jangan sampai peperangan itu merusak ekosistem, merusak lingkungan di muka bumi ini. Jangan pernah memotong pepohonan yang mana pepohonan itu tidak membahayakan bagi jalan lalu lalang umat manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru malah memerintahkan kita untuk menanam tanaman yang apabila kita menanam tanaman itu, lalu tanaman itu buahnya atau daunnya dimakan oleh manusia, hewan, burung, maka itu menjadi sedekah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslim yaghrisu gharsan wa yazra'u zar'an." Siapapun orang Islam yang dia menyiram tanaman atau dia menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan itu, fayakulu minhu thair au insan au bahimah, lalu ada burung atau bahkan manusia dan hewan-hewan lain
yang bisa menikmati tanaman itu. Buah mungkin dihisap oleh kupu-kupu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu shadaqah. Maka bagi orang Islam yang dia menyiram tanaman itu, yang dia menanam tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu, maka baginya sedekah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menanam sebuah tanaman, tumbuh-tumbuhan atau pohon, lalu pohon itu terus bersemi, berbuah sampai kita meninggal dunia, dan buah-buahan itu dinikmati oleh anak cucu kita atau mungkin hewan-hewan lainnya, maka selama kita di alam kubur, kita juga akan mendapatkan pahala dari apa yang kita tanam di bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab ini Syekh Ali Jum'ah menyebutkan bahwa kita ini mempunyai kewajiban sebagai khalifah, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mempunyai hak di muka bumi ini. Apa itu? At-taskhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga kewajiban kita sebagai khalifah, atau kita wajib melaksanakan khilafah, yaitu kita harus merawat, kita harus menjaga keindahan-keindahan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di muka bumi ini. Itu menjadi sebuah kewajiban individual atau fardu ain. Lalu apakah boleh kita berhakkah kita menggunakan atau kita menjadikan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini untuk mencukupi kebutuhan kita? Boleh, selama itu tidak berlebih-lebihan dan ada aturannya. Manusia memang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia makhluk yang terbaik. Manusia mempunyai kemuliaan siyadah. Namun kemuliaan itu adalah siyadatu intidab. Apa maksudnya? Yaitu kemuliaan untuk merawat dan menjaga seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Bukan siyadatu tamalluk wa tasallut. Bukan kemuliaan untuk menguasai, mengeksploitasi apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, para alumni pesantren Lirboyo pernah menulis satu buku tentang lingkungan ini, dan saya masih ingat betul salah satu kata pengantar dari Kiai pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu Kiai An'aim Mahrus Ali. Beliau menyatakan bahwasanya alam ini akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan alam. Apabila kita baik kepada alam, maka alam akan baik kepada kita. Ketika kita menjaga pepohonan, kita justru malah menanam tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, kita merawatnya, menyiramnya, dia akan tumbuh dan memberikan buah yang itu juga baik untuk kita. Namun sebaliknya, apabila kita memperlakukan alam dengan semena-mena, maka alam juga akan memperlakukan kita semena-mena. Dan itu sudah terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia. Sekarang Aceh, Sumatera, bisa jadi ma'asyiral muslimin, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, Jawa juga bisa mengalami apa yang dialami oleh Aceh dan Sumatera, apabila kita tidak menyadari tentang kelalaian-kelalaian kita. Mari kita bersama-sama menggalakkan tentang penghijauan. Bagi yang rumahnya belum mempunyai tanaman, ayo kita tanam, meskipun itu hanya satu tumbuh-tumbuhan, dengan dalih, dengan alasan kita ingin mewujudkan rahmatan lil alamin,
Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat kasih sayang seluruh alam, seluruh makhluk. Bukan la'natan lil alamin, bukan kutukan bagi seluruh makhluk. Penebangan liar, pembangunan-pembangunan yang tidak mengindahkan tentang penghijauan dan tumbuh-tumbuhan, ini merupakan la'natan lil alamin, kutukan bagi makhluk. Kita jangan sampai menjadi manusia-manusia la'natan lil alamin. Kita jangan menjadi manusia-manusia yang justru menjadi kutukan bagi makhluk lainnya. Mari kita kembali kepada visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami utus engkau wahai Muhammad menjadi kasih sayang untuk seluruh makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, yang semoga hadis ini bisa menjadi penutup dan pelengkap khutbah Jumat kali ini. Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang menebarkan kasih sayang akan disayangi oleh Sang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di dalam tanaman dan tumbuh-tumbuhan kebun itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, yarhamkum man fis sama. Seluruh penduduk langit juga akan menyayangimu selama engkau menyayangi apapun yang ada di muka bumi ini. Mungkin malaikat marah, malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan dan memberikan curah hujan, marah. Kenapa? Karena ulah manusia sendiri yang tidak memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.